Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabrakan 2 sepeda motor di Balikpapan menyebabkan 1 pengendara tewas di lokasi kejadian. Untuk mengobati pasien kanker ganas dan sejenisnya, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda telah menerapkan teknologi nuklir. Dua orang polisi di Balikpapan berupaya menyelamatkan alam dari abrasi dengan menanam mangrove. Teknologi nuklir inilah yang kini sudah dimanfaatkan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Alat yang dipercaya mampu mendeteksi berbagai penyakit ganas tersebut turut dihadirkan dalam acara pertemuan ilmiah dokter nuklir ke-27 yang digelar di Samarinda. Kegiatan itu dihadiri para dokter dari sejumlah negara. Salah satu dokter spesialis nuklir menyatakan teknologi nuklir adalah metode teranostik molekuler atau penggunaan radioaktif sebagai sumber radiasi terbuka yang dimasukkan dalam tubuh pasien. Dari alat ini, tim dokter dengan mudah mendeteksi berbagai penyakit termasuk kanker. Tidak cuma mendeteksi, para dokter pun bisa memahami cara pengobatannya. Ya, jadi kedokteran nuklir itu kan menggunakan obat radioaktif ya sebagai sumber radiasi terbuka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Radioaktif ini bisa digunakan sebagai metode diagnostik dalam mendeteksi adanya penyakit, sekaligus juga sebagai terapi atau modalitas pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit keganasan atau kanker. Konsep terapi dan diagnostik ini yang menjadi ciri khas dari kedokteran nuklir. Makanya kedokteran nuklir itu juga disebut sebagai teranostik molekuler. Jadi kita melihat penyakit dan sekaligus juga mengobati penyakit tersebut. Di lingkup Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda, metode pengobatan melalui terapi nuklir ini ternyata sudah diterapkan sejak 2018. Pasien-pasien yang bisa memanfaatkan jasa terapi nuklir ini tidak hanya pasien pribadi, namun juga bisa dinikmati oleh pasien BPJS. Hmm. 2018. Ya, sudah cukup lama. Nah, untuk biaya sendiri Bu, apakah bersaing dengan rumah sakit? Pasien BPJS. Pasien BPJS bisa digunakan? Iya, kami pasien BPJS. Hmm. Ya, bisa. Makanya tidak perlu dirujuk ke Jakarta, Ya. tidak perlu ke Penang gitu. Karena di sini ada. Cuma memang ya mohon maaf karena antriannya cukup panjang ya. Antriannya cukup lama. Jadi harapan kita sih bisa lebih cepat sehingga itu tadi pasien lebih cepat terdeteksi, diagnosanya apa, terapinya juga segera. Jadi harapan hidupnya itu lebih panjang. Dalam diskusi bersama para dokter terungkap, jika pasien yang merasakan manfaat terapi nuklir sudah lebih dari 10.000 orang. Sejauh ini, kendala yang dihadapi rumah sakit adalah minimnya tenaga ahli yang memahami teknologi nuklir tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Menyampaikan report apa yang dilakukan oleh Klinik hewan atau vet corner di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP ini belakangan banyak diminati. Itu terlihat dari penanganan kasus hewan peliharaan yang terserang penyakit menular. Selain itu, petugas juga disibukkan dengan pemberian vaksinasi. Kedua layanan tersebut disiapkan secara gratis. Pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Berau menegaskan, penyakit yang paling sering ditemukan adalah penyakit kulit atau skabies. Tercatat, dalam sehari kasus serupa yang ditangani bisa mencapai hingga 10 ekor hewan peliharaan. Karena yang jelas penyakit skabies itu bisa diobati.
dan bisa ditangani. Karena ya itu sangat rawan sekali. Yang paling banyak skabies. Kalau kisaran per bulan itu berapa kasus Pak yang ditemui Pak? Kalau skabies hampir setiap hari. Hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari ada. Rata-rata di sini itu sekarang itu yang masuk ke sini. Ini 5 sampai 10 pasien. Per hari? Setiap hari. Setiap hari 5 sampai 10 pasien Pak ya? 5 sampai 10 pasien. Kadang kalau hari-hari tertentu bisa lebih. Dan keluarnya skabies itu Pak? Hampir rata-rata skabies dan vaksin. Oh, vaksinasi. Dua itu aja yang banyak. Meski telah memiliki klinik hewan, namun kondisinya diakui masih jauh dari kata layak. Sehingga pihak dinas menghendaki agar klinik hewan tersebut bisa lebih dibenahi dari segi fasilitas dan bangunannya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tepian Basinang di Kecamatan Gunung Tabur, Berau, saat ini tengah dibenahi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembenahannya meliputi area pejalan kaki dan dermaga untuk kapal wisata. Dari kelurahan setempat diketahui, untuk pengerjaan dermaga sudah hampir rampung. Untuk saat ini fokus pengerjaan dilakukan pada areal pejalan kaki. Karena lokasinya berada di depan keraton, maka konsepnya akan disesuaikan dengan ornamen khas Kesultanan Gunung Tabur. Alhamdulillah, kalau dermaga sudah 95%. Ya, artinya kami ini membuat dalam rangka untuk destinasi wisata mendukung musim batu akar. Dan gimana konsep yang ditawarkan Pak dari kelurahan Pak? Ya, konsep kami pasti kami mengedepankan, karena kami ini kan wilayah kesultanan. Kami lebih mengedepankan artikel-artikel yang muncul di pedestrian itu masih ada hubungannya dengan kesultanan. Dalam hal ini mungkin kami menghormati juga ada Sultan kami pertama atau Raja pertama Badudi Patung dengan istrinya. Nah, itu memang ada tergambar di gapura yang akan dibuat pedestriannya di depan museum. Bagi warga, perbaikan kawasan tepian terutama di depan keraton sangat dinantikan. Mereka pun berharap fasilitas tersebut bisa dirawat agar umurnya bisa bertahan lebih lama. Selain itu, perawatan akan mempercantik suasana di kawasan keraton. Iya, bagus sekali Pak. Ada kemajuan juga. Nah, harapannya dari warga apa Pak? Apakah harus dirawat bersama atau gimana Pak? Iya, tinggal kita masyarakat aja ini merawatnya gimana, bagusnya kan. Ya tinggal kita aja lah juga merawatnya. Bujur. Sudah dibangun baik-baik kan. Siap. Untuk pengerjaan ini, Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran hingga 10,2 miliar rupiah. Sesuai targetnya, proyek ini akan selesai pada akhir tahun 2025. Tujuan dari pengerjaan ini yakni selain sebagai kawasan objek wisata, juga sebagai wadah edukasi sejarah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.